Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Irfan. Kali ini kita akan membahas salah satu nama yang belakangan ini sedang ramai dibicarakan oleh pencinta sepak bola Indonesia. Seorang pemain muda yang punya darah Indonesia, tampil di Premier League dan bahkan mendapatkan pujian dari mantan pelatih Manchester United. Namanya adalah Jadon Sancho. Nah, mungkin ada di antara teman-teman yang baru pertama kali dengar nama ini. Jadi siapa sih Jadon Sancho ini? Dan kenapa dia bisa menjadi sorotan besar sekarang? Apalagi ada isu bahwa PSSI mempertimbangkan atau bahkan diharapkan bisa memasukkan Sancho dalam program naturalisasi timnas Indonesia. Yuk kita bahas sama-sama. Kalau kita mundur sedikit ke belakang, Jadon Sancho adalah pemain belakang yang lahir pada tanggal 23 Mei 2003 di Ede, Belanda. Tingginya hampir 192 cm. Jadi secara postur, dia sudah sangat cocok untuk posisi bek tengah modern. Ia juga memiliki darah keturunan Ambon, Maluku, yang membuat publik Indonesia semakin penasaran dengan masa depannya. Karirnya dimulai di Akademi Nijmegen, lalu pindah ke Jong PSV dan disinilah nama Sancho mulai dikenal. Pada 2021, media Belanda EDNL mencatat bagaimana Ruud van Nistelrooy, mantan striker legendaris Manchester United sekaligus pelatih Jong PSV saat itu, secara khusus memuji Sancho. Dan Van Nistelrooy menyebut Sancho sebagai pemain yang sangat berharga bagi tim mudanya. Dan pujian itu bukan hal sepele. Karena kita bicara tentang seorang legenda Belanda yang tentunya sangat paham kualitas seorang pemain. Fast forward ke 2023, Sunderland AFC, klub bersejarah asal Inggris, resmi mendatangkan Sancho. Media Inggris seperti Chronicle Live menyoroti transfer ini sebagai langkah cerdas Sunderland karena Sancho dianggap punya potensi besar untuk berkembang di level yang tertinggi. Dan akhirnya pada tanggal 16 Agustus 2025, Jadon Sancho menjalani debutnya di Premier League ketika Sunderland menghadapi West Ham United di Stadium of Light. Pertandingan itu berakhir dengan kemenangan telak 3-0 untuk Sunderland. Walaupun Sancho hanya bermain tampil sampai menit ke-53 sebelum digantikan oleh Omar Alderete, penampilannya cukup solid untuk ukuran laga debut. Media Inggris seperti The Athletic menulis bahwa debut Sancho menunjukkan kualitas dasar seorang bek yang tenang dalam distribusi bola dan cukup disiplin dalam bertahan. Nah, yang bikin menarik buat kita di Indonesia adalah fakta bahwa Sancho ini punya darah Ambon. Jadi secara regulasi FIFA, ia masih memungkinkan untuk membela timnas Indonesia. Tapi saat ini, menurut laporan media seperti bola.com dan juga kabar yang berkembang di Federasi, PSSI belum memasukkan nama Sancho dalam daftar prioritas naturalisasi. Kenapa? Ada beberapa alasan. Pertama, karena Sancho baru saja menembus level Premier League, jadi masih ada kemungkinan ia bisa masuk radar timnas Belanda. Apalagi kita tahu, Belanda punya tradisi menghasilkan bek-bek kelas dunia. Dari generasi lama ada Jan Stam, lalu generasi sekarang ada Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Steven de Vrij, hingga Nathan Ake. Persaingan di lini belakang Belanda itu luar biasa sangat ketat. Namun justru disinilah menariknya. Karena dengan kedalaman skuad Belanda yang begitu besar, peluang Sancho untuk reguler dipanggil mungkin tidak sebesar itu. Dan jika dia memilih Indonesia, kesempatan bermain di level internasional akan jauh lebih terbuka. Sancho sendiri menurut wawancara yang pernah dimuat di media Belanda,
menyebut bahwa dirinya selalu terbuka dengan berbagai opsi untuk karir internasionalnya. Ia tahu darah Indonesianya bisa menjadi jembatan ke timnas Garuda. Dan tentu buat seorang pemain muda berusia 22 tahun ini, kesempatan tampil reguler di timnas adalah hal yang sangat penting untuk perkembangan karirnya. Bayangkan saja kalau Sel benar-benar memilih Indonesia dengan postur tinggi besar, pengalaman di Premier League, plus kualitas permainan Eropa, dia bisa menjadi tembok kokoh di lini belakang Indonesia. Kombinasi antara Jesus akan membuat lini pertahanan kita naik satu level lebih tinggi. Tapi tentu saja, keputusan ini tidak bisa diambil hanya dari sisi sepak bola. Ada faktor personal, ada faktor keluarga, ada faktor masa depan karir juga. Kadang pemain merasa lebih bangga membela negara leluhur. Kadang juga mereka ingin mencoba peruntungan di negara tempat lahirnya. Kalau kita lihat kasus lain misalnya Jesus yang akhirnya memilih Indonesia setelah karirnya di Belanda. Tidak mendapatkan kesempatan, atau Tom Hai yang juga terbuka soal peluang membela Garuda. Bisa jadi Jenson Sel suatu saat mengambil langkah serupa. Dan jangan lupa 2026 akan menjadi tahun penting. Karena itu tahun di mana Piala Dunia akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Indonesia punya peluang lewat jalur Asia yang makin kompetitif. Bagi pemain seperti Sel, tampil di Piala Dunia bersama Indonesia tentu lebih realistis dibandingkan bersaing di skuad penuh bintang milik Belanda. Jadi kesimpulannya, Jenson Sel saat ini adalah salah satu talenta keturunan Indonesia yang paling bersinar di Eropa, khususnya di Inggris. Pujian dari Ruud van Nistelrooy bukan main-main. Debutnya di Premier League menunjukkan kualitasnya, dan peluangnya untuk bergabung ke timnas Garuda masih terbuka lebar. Tinggal kita tunggu apakah PSSI berani memasukkan Sel dalam daftar naturalisasi atau justru menunggu sampai ada kejelasan dari pihak pemain sendiri. Satu hal yang pasti, publik Indonesia tentu akan sangat senang melihat bek setangguh dia menggunakan jersey merah kebanggaan kita. Itu tadi pembahasan kita tentang Jenson Sel, pemain spesial yang bahkan diakui oleh legenda sekelas Ruud van Nistelrooy. Semoga cerita ini memberi gambaran yang lebih jelas buat teman-teman semua, dan mari kita doakan yang terbaik untuk masa depan Sel, baik di klub maupun di level internasional. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Irfan supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola, khususnya tentang pemain keturunan Indonesia di Eropa. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam sepak bola, salam Garuda.